Berbicara soal perkuliahan, mahasiswa biasanya di semester-semester terakhir itu mengalami kelelahan dan itu menyebabkan proses pengerjaan skripsi atau tugas akhir menjadi terhambat. Terhambat karena malas, karena tidak ketemu dengan dosen pembimbing, karena di akhir semester belum memiliki tema untuk penelitian, dan sebagainya. Oleh karenanya, saya ingin memberikan beberapa tips supaya mahasiswa bisa lulus tepat waktu. Meskipun mereka sibuk di organisasi misalnya, atau bekerja paruh waktu, atau dengan kegiatan yang lainnya. Jadi lulus tepat waktu itu tidak selalu terkait dengan seorang mahasiswa harus menjadi kutu buku atau rajin ke perpustakaan. Tapi perlu ada trik-trik atau cara yang memang harus dilakukan secara terus-menerus, mulai dari mahasiswa masuk ke universitas atau institut, melewati beberapa semester, kemudian seterusnya sampai akhir semester. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Turasi di Turasi Channel. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Terima kasih. Perkuliahan. Hari ini saya pengen ngobrolin tentang mahasiswa. Jadi sedikit tips dan trik supaya mahasiswa bisa lulus tepat waktu. Bukan jaminan untuk bisa lulus cepat, tetapi bisa membantu mahasiswa untuk bisa lulus tepat waktu. Apa saja caranya? Saya rangkum dalam 4M. Jadi 4M itu adalah melingkupi fase-fase yang dilaksanakan oleh mahasiswa mulai dari awal masuk ke kampus sampai nanti lulus atau selesai dari kampus tersebut. Nah, M yang pertama adalah fase menyesuaikan diri atau beradaptasi. Pada fase menyesuaikan diri ini dimulai dari awal mahasiswa itu masuk ke kampus yang dipilihnya. Jadi fase menyesuaikan diri ini berhubungan dengan bagaimana mahasiswa mengenali lingkungan kampusnya, bahkan daerah atau kebudayaan di daerah tempat dia berkuliah, kemudian bagaimana dia mengenali teman-teman yang masuk bersamaan dengan dia, kemudian bagaimana dia mengenali kakak kelasnya, bagaimana dia menyesuaikan diri dengan dosen-dosennya, menyesuaikan diri dengan sistem perkuliahannya, dan sebagainya. Itu masuk pada fase menyesuaikan diri atau M yang pertama. Nah, di fase menyesuaikan diri, masing-masing mahasiswa punya rentang waktu yang berbeda tergantung daya adaptasinya. Jadi ada yang mungkin 1 bulan saja sudah cukup untuk menjadi waktu dia menyesuaikan diri gitu, tapi ada juga yang bisa sampai 1 atau 2 semester, dan itu wajar. Tetapi proses menyesuaikan diri ini harus benar-benar diperhatikan. Supaya apa? Supaya mahasiswa tidak salah jalan atau bahkan keluar dari kampus yang sudah dipilihnya. Karena ada beberapa kejadian, misalnya baru 3 bulan karena tidak kuat dengan lingkungannya kemudian keluar. Tapi saya yakin ketika kita sudah meniatkan diri untuk menuntut ilmu di suatu tempat itu, insya Allah bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, itu fase yang pertama. Fase beradaptasi adalah mengenali segala aspek dari lingkungan tempat kita belajar, mulai dari sistem pembelajarannya, daerahnya, teman-teman kita, dosen kita, kemudian bagaimana sih sebenarnya proses perkuliahan di kampus tersebut itu bisa kita pelajari selama 1-2 semester. Karena apa? Biasanya di semester 1 dan 2 itu mahasiswa mendapatkan mata kuliah yang sumbernya dari institut atau fakultas gitu. Jadi semua isi perkuliahannya biasanya dari mata kuliah universitas atau institut, kemudian dari fakultas. Itu di 2 semester awal. Masih sangat sedikit komponen mata kuliah yang berasal dari jurusan atau departemen masing-masing. Nah, itu fase yang pertama. Kemudian M yang kedua adalah fase memahami. Jadi setelah beradaptasi, cobalah untuk memahami apa saja sih yang akan dipelajari pada saat kita menuntut ilmu di kampus yang sudah kita pilih. Nah, apa saja yang akan kita pelajari tadi sudah di semester pertama dan semester kedua itu adalah mata kuliah yang berhubungan dengan institut atau kampus kita. Misalnya di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri,
maka ada banyak sekali mata kuliah dasar yang berhubungan dengan keagamaan. Itu harus coba dipahami untuk apa? Supaya nanti ketika kita menyusun topik penelitian atau memilih suatu kajian tertentu, bisa dihubungkan dengan core dari perguruan tinggi yang menjadi tempat untuk kita menuntut ilmu. Nah, jadi setelah memahami core-nya, kemudian kita pahami di level jurusan, mata kuliah apa yang dipelajari di level jurusan untuk keahlian yang sudah kita pilih gitu. Jadi, untuk memilih jurusan tertentu biasanya sudah punya bayangan bahwa setelah ini saya akan jadi apa. Meskipun bukan jaminan bahwa kita memilih jurusan A kemudian profesinya akan selalu linear A, tetapi setidaknya ketika kita tahu bahwa kita memilih jurusan tertentu, artinya kita akan dilatih kompetensi yang bersesuaian dengan jurusan itu. Makanya perlu sekali fase memahami ini supaya kita bisa paham mata kuliah apa yang akan diberikan oleh jurusan atau oleh prodi atau oleh departemen kepada kita untuk mendukung kompetensi kita. Nah, biasanya di semester 3-4 itu ada mata kuliah dasar dari jurusan atau prodi yang dijadikan sebagai upaya pendongkrak supaya kita paham bahwa core dari keilmuan program yang kita ambil itu apa gitu. Misalnya saya contohkan di jurusan pengembangan masyarakat Islam. Di jurusan pengembangan masyarakat Islam di semester 3 dan 4 diberikan mata kuliah yang berhubungan dengan teori-teori pengembangan masyarakat Islam, kemudian berhubungan dengan kebijakan dan sebagainya, tetapi masih dalam konteks konsep dan teori. Jadi mahasiswa diharapkan untuk bisa paham core besarnya dari jurusan mereka gitu, dan itu mungkin berlaku juga di jurusan lainnya. Lalu itu M yang kedua adalah memahami core apa yang akan kita pelajari selama beberapa semester ke depan, dan itu fasenya tidak harus di semester 3-4, bisa lebih awal dari situ, dan informasinya bisa kita dapatkan dari banyak sumber, bisa dari website, bisa dari buku akademik, atau kita bertanya langsung ke jurusan meskipun misalnya kita belum ditempatkan pada mata kuliah jurusan. Jadi ada banyak sekali jalan untuk memahami core apa yang menjadi pendukung dari keahlian kita. Lalu M yang ketiga adalah menekuni. Jadi setelah menyesuaikan diri, kemudian memahami core-nya atau inti dari yang kita pelajari, kemudian tekuni. Menekuni apa yang menjadi minat kita sesuai dengan jurusan atau prodi yang kita pilih. Minat kita bisa banyak, jurusannya misalnya pengembangan masyarakat Islam, tetapi minat kita pada gender, minat kita pada gerakan masyarakat, minat kita pada anak, pemberdayaan anak, dan sebagainya. Itu bisa diambil, kemudian setiap kali kita mendapatkan mata kuliah, hubungkan dengan topik yang kita minati. Tujuannya apa? Supaya kita lebih fokus. Jadi kita fokus lebih awal untuk merancang penelitian kita, merancang tugas akhir kita, tetapi sambil berjalan kita melaksanakan kuliah. Nah, proses menekuni ini lumayan sulit karena apa? Karena diperlukan fokus dan itikat yang kuat supaya kita bisa terus-menerus menjalankannya. Jadi menekuni mulai dari kita sudah tahu nih peminatan kita apa. Kemudian setiap peminatan hubungkan dengan mata kuliah yang kita dapatkan. Peminatan itu sekaligus juga didukung dengan upaya kita untuk membaca penelitian-penelitian yang sudah ada terkait dengan tema yang kita minati itu. Kemudian kita baca juga buku-buku terkait dengan tema yang kita minati. Jadi proses menekuni ini adalah proses menggali banyak informasi terkait dengan tema yang kita minati. Supaya apa? Supaya pada saat kita merancang proposal penelitian, pada saat kita membuat rancangan instrumen penelitian, kita sudah tahu dasarnya atau pondasinya berawal dari apa-apa yang kita baca, apa-apa yang kita diskusikan dengan dosen pembimbing, apa-apa yang kita diskusikan dengan teman, sesuai dengan peminatan yang kita memang benar-benar ingin tekuni atau benar-benar ingin kita teliti gitu. Itu M yang ketiga, fase menekuni. Nah, setelah menekuni tidak kalah penting adalah fase yang keempat, yaitu fase menjaga konsistensi. Kuliah itu gampang-gampang susah. Misalnya proses perkuliahannya mudah, dosennya baik, mata kuliahnya benar-benar kita minati. Ada masalah di luar perkuliahan itu, apa saja? Bisa saja masalah pribadi, persoalan misalnya tiba-tiba ada masalah dengan teman, dengan keluarga, atau persoalan lain yang sebenarnya
itu mungkin menjadi hal kecil tapi bisa menjadi pemicu besar yang menyebabkan kita tidak fokus dengan perkuliahan kita. Jadi menjaga konsistensi dari fase tadi yang ketiga menekuni untuk terus konsisten sampai pada saat kita diminta untuk membuat proposal, kita diminta untuk seminar proposal, ujian komprehensif misalnya, kita bisa terus konsisten dengan apa yang sudah kita jalani, yaitu terus menggali informasi, belajar dari banyak sumber, berkomunikasi dengan dosen, tidak menghilang dari perkuliahan, terus menyampaikan apa yang sebenarnya kita rasakan dengan dosen pembimbing akademik, dosen pembimbing skripsi, dan seterusnya, bahkan menceritakan segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkuliahan atau yang berkaitan dengan diri kita dan kampus dengan teman yang bisa dipercaya, supaya ada sebuah kontrol yang bisa memungkinkan kita untuk terus-menerus melakukan kegiatan yang bersesuaian dengan tujuan kita, yaitu lulus tepat waktu. Jadi 4 fase tadi, mulai menyesuaikan diri di awal-awal, kemudian memahami, menekuni, dan menjaga konsistensi. Jadi jangan sampai di semester, misalnya semester 1, 2, ya udahlah santai aja masuk kuliah, masuk, yang penting absen terisi, dosen nggak perlu kenal, pembimbing akademik nggak perlu ketemu, karena yang penting saya lulus dapat nilai dan seterusnya gitu. Kemudian di semester 3-4 juga masih sama, masih ogah-ogahan, kemudian banyak mengikuti kegiatan di luar perkuliahan, di organisasi mungkin, dengan mengabaikan kegiatan perkuliahan. Lalu di semester 5 dan 6 baru mulai untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kampus, itu salah total. Jadi sebaiknya tidak seperti itu, tetapi proses menyesuaikan diri itu sudah dimulai dari awal sekali kita masuk kampus. Karena meskipun menyesuaikan diri itu adalah long time, jangka panjang, ketika kita sudah ready lebih awal akan jauh lebih baik dampaknya kepada mahasiswa dibanding kita baru menyesuaikan diri di semester 5, 6, atau bahkan di semester 7, yang akhirnya kita akan menjadi mahasiswa abadi yang terus-terusan berada di kampus, dan setelah itu mungkin komunikasi dengan dosen juga tidak terbangun terlalu baik, komunikasi dengan teman karena temannya sudah lulus duluan jadi sudah lost kontak dan tidak ada teman diskusi, mau diskusi dengan adik kelas juga canggung karena merasa senior dan sebagainya. Jadi alangkah baiknya mulai dari awal, dari masuk kampus, lakukan penyesuaian diri dengan baik, pahami apa yang menjadi core atau tujuan dari jurusan, profil lulusan jurusan itu apa, kemudian tekuni apa yang kita minati sesuai dengan tema-tema perkuliahan, selalu hubungkan itu. Even atau kita menonton film pun, mendengarkan lagu, kita hubungkan dengan tema yang kita minati dan mata kuliah yang kita minati. Itu akan menjadi pemicu untuk kita bisa belajar lebih dan lebih lagi. Jadi tidak hanya dari buku atau dari internet saja, kita bisa belajar dari banyak hal untuk bisa menekuni suatu hal. Lalu yang terakhir adalah menjaga konsistensi. Menjaga konsistensi ini kita ibaratkan seperti kita meniti jembatan, kemudian kita sudah start dari awal sampai di 3/4 akhir. Kita tidak mungkin kembali lagi gitu, tidak mungkin kembali lagi ke titik awal, dan tinggal sedikit lagi untuk bisa sampai ke ujung jembatan atau tempat tujuan kita. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah dengan menguatkan hati bahwa saya akan lulus tepat waktu. Jadi segala hal yang sudah dijalankan selama proses perkuliahan, karena idealnya kuliah itu lulus waktu 4 tahun. Jadi siapa yang mungkin hanya sedikit yang bercita-cita untuk lulus di atas 4 tahun, misalnya 5 atau 6 atau 7 tahun gitu. Semuanya ingin lulus 4 tahun atau bahkan kurang dari itu. Nah, upaya konsistensi inilah atau menjaga konsistensi inilah yang bisa mendorong kita untuk bisa lulus sesuai dengan tenggat waktu yang sudah diberikan. Menjaga konsistensi itu berhubungan dengan seberapa yakin kita akan bisa sampai pada tujuan yang kita harapkan, yaitu lulus tepat waktu. Jangan ragu untuk terus berusaha, jangan ragu untuk terus bisa menyesuaikan diri dengan setiap keadaan, karena kondisi masing-masing orang berbeda, tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi setiap orang, karena kemungkinan itu adalah hak untuk setiap orang dan bisa terjadi pada setiap orang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.